Oke, insya Allah kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar adanya dan beri kami kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil dan beri kami kemampuan untuk meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengikhlaskan niat dan memulakannya dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita akan 5 nasihat Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Pada siri yang lepas, kita telah pelajari tentang satu kaidah yang sangat penting sebenarnya dalam agama. Khasnya pengkaji hadis Nabi. Penyampai ajaran agama wajib memahaminya dan mematuhinya. Ucapan yang diberikan oleh Ibnu Mubarak, al-isnadu minad-din walal isnadu laqala man syaa masa. Bahwa isnad atau pengriwayatan sesuatu riwayat itu adalah bagian dari agama itu sendiri. Karena jika sekiranya isnad itu bukan, dan kalau jika bukan kerana isnad, atau isnad itu dianggap tidak perlu, niscaya sesiapa pun akan berkata dalam masalah agama, apa saja yang ia mau kata semaunya. Sehingga agama tidak lagi berpaksikan kepada apa kata Allah, tapi apa kata Rasulullah. Sebaliknya agama yakni bersumberkan kepada apa yang orang itu nak kata tentang agama. Dan itu sangat bahaya. Lebih bahaya jika seseorang itu mengatakan sesuatu yang bukan daripada Nabi, tetapi dinisbahkan kepada Rasulullah. Itu sangat bahaya. Mengatakan sesuatu yang bukan daripada Nabi, ia katakan ini kata Nabi. Ini sangat
besar sekali madaratnya. Bukan hanya bagi si pengucap atau si penyampai, tapi tentu bagi masyarakat yang mendengarnya. Jelas bagi yang menyampaikan sesuatu yang bukan daripada Nabi, lalu dia sandarkan kepada Nabi, terkena amaran Nabi yang telah kita pelajari hadisnya, al-kadhibu alayya falaisa kakadhibin ala ghairi. Berdusta ke atas aku, kata Nabi, tidak sama dengan berdusta ke atas selain aku. Kerana man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta terhadap aku, hendaklah ia mencari, menempah tempat tinggalnya di neraka. Wal'iyadzubillah. Pada awal Islam atau pada zaman sahabat, seseorang tidak akan bertanya jika mendapatkan riwayat, katalah Nabi bersabda begini-begini. Sahabat tidak akan tanya, dari mana awak tahu? Pada zaman sahabat. Pada zaman tabi'in pun masih kurang ada. Tapi selepas berlaku macam-macam fitnah. Fitnah dalam arti kata, orang sudah mulai berani menyatakan sesuatu yang bukan daripada Nabi, tapi dia kata, Nabi kata. Ulama pada masa itu tidak lagi terus menerimanya, tapi mereka akan meminta kepada si penyampai riwayat itu, samilana rijalakum. Tolong tunjukkan kepada aku, sebutkan kepada aku, siapa perawi riwayat yang kamu sampaikan itu. Kamu dapat dari siapa? Kalau dari fulan itu dapat dari mana, hingga sambung pada Rasulullah. Itu pada zaman dahulu sudah. Sekarang kita sudah sangat jauh daripada Nabi. Sebab itulah kaidah al-isnadu minad din. Laula isnad la qala man syaa ma syaa. Sesuatu yang amat sangat mustahak bagi memastikan keaslian sumber agama. Bagi menjaga kemurnian ajaran agama. Bagi memastikan bahawa agama itu ada dasarnya yang boleh dipertanggungjawabkan, yang boleh dinisbahkan, dirujukkan kepada yang empunya agama dan yang menyampaikan agama. Sebab kalau tidak, keaslian agama, kemurnian agama, kesucian agama, pasti tidak dapat lagi dipertahankan. Sebab itulah dalam hadis ada yang dinyatakan sahih, ada nama hasan, ada mutawatir, ada dhaif jiddan, ada maudhu, dan macam-macam istilah. Ya, kalau sekadar dhaif biasa, boleh diterima asal ada hadis lain yang menjadi penguatnya. Tapi kalau dhaif sudah sangat bersangatan dhaifnya, apalagi palsu. Boleh kita menyampaikan tapi sekadar ingin memberitahu bahwa hadis ini palsu. Boleh. Tapi menyampaikan Nabi bersabda sedangkan itu bukan sabda Nabi sehingga orang merasa perlu mengamalkannya, ini dilarang oleh agama. Dilarang oleh agama. Sebab hadis dhaif pun ulama berbeza pendapat tentang boleh atau tidaknya kita beramal dengannya. Dalam masalah fadhailul amal, boleh beramal dengannya. Tapi untuk menetapkan suatu ketetapan hukum,
ulama tidak membenarkannya. Dengan syarat tidak terlalu kuat kedaifannya atau ada hadis sahih yang membenarkannya. Hanya kewajiban kita, kalau kita menyampaikan hadis sahih, hadis yang dhaif, kita hendaklah perlu memberitahu kepada orang itu hadis ini dhaif. Artinya diragui datang dari Nabi, begitulah. Dhaif itu hadis yang diragui Nabi berkata begitu. Nak kata didustakan pun tak sampai taraf itu. Nak dikatakan yakin Nabi bersabda pun tak sampai taraf itu, tapi diragui. Kalau katakan tolak mentah-mentah didustakan, itu maudhu' lah. Kalau diyakini 100%, itu sahih lah. Ini dhaif. Diragui. Sebab itulah kita hendaklah menyampaikan status hadis tersebut. Lebih-lebih lagi jamaah sekalian, ya. Mungkin makna hadis itu sahih. Bila maknanya sahih, boleh diterima, tapi jangan diyakini seyakin-yakinnya bahwa itu sabda Nabi. Itulah. Sebagai contoh mungkin hadis yang sangat popular. Tapi kalau riwayat ini disebut pada Nabi, itu lemah. Tapi kalau riwayat ini disebut pada ucapan Umar, itu baru betul. Menurut riwayat. Contoh begini. Mungkin kita biasa mendengar riwayat begini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramalah kamu untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Dan beramalah oleh kamu bagi akhirat kamu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Biasakan dengar riwayat ini. Kalau hadis ini dikatakan Nabi bersabda, lemah. Hadis lemah, mauquf. Kalau dikatakan ia marfu' pada Nabi. Karena laisa sahih dari Nabi SAW. Jadi ia lemah. Sehingga ada pada yang lain, itu ucapan Umar bin Khattab. Kalau kita katakan itu ucapan Nabi dan kita yakin 100%, tak bolehlah. Tapi boleh diamalkan. Karena memang maknanya sesuai dengan dipati ajar agama Islam. Itu boleh. Tapi statusnya lemah. Tapi yang menakutkan dia masih ini lebih menakutkan. Hadis ini bukan hadis dhaif, tapi palsu. Bila palsu maknanya bukan daripada Nabi, kita boleh dustakan sama sekali. Tolak sama sekali kalau ia dikatakan hadis Nabi. Biasanya dalam kursus haji yang bukan-bukan, si penyampai kursus akan berkata, Nabi SAW bersabda, tuan-tuan Nabi Haji, dengar hadis Nabi. Man hajjal baita walam yazurni faqad jafani. Siapa yang pergi haji tapi tidak pergi ziarah ke makam aku, ziarah aku di Madinah, faqad jafani. Dia telah menyakiti aku. Dia telah tidak menghormati aku. Dia telah tidak memberikan aku. Sehingga seakan-akan ziarah ke makam Nabi bagi orang pergi itu macam sebagian daripada haji. Artinya kalau tak pergi haji, rasa hajinya tak cukup syarat. Tak cukup sempurna. Nak ziarah boleh, tak ziarah boleh, tapi jangan dikaitkan dengan sah atau tidaknya, sempurna atau tidak ibadah haji. Nabi pun tak sabda begitu sebab ini hadis palsu. Bila hadis palsu, adakah ini bermakna kita tidak boleh ziarah makam Nabi? Boleh. Yang tak boleh kita meyakini bahawa Nabi pernah bersabda, siapa yang pergi haji tapi tak ziarah ke makamku, dia telah meremehkan aku. Itu yang tak boleh. Meyakini itu sabda Nabi, itu yang tak boleh. Kerana itu palsu. Jadi tak boleh kata, Allah Rasulullah, berdosa.
Itu ada tuh hadis palsu tuh. Dipasukan di ada kitab Al-Mawdu'at Al-Imam Adz-Dzahabi, As-Sun'ani, demikian juga kata Mawdu'at Imam Syaukani dalam Faid Al-Majmu'ah menilai hadis ini palsu, bukan lemah, palsu. Allahu Akbar. Kemudian untuk menggalakkan lagi orang ziarah, saya katakan ini bukan masalah boleh atau tidak ziarah kubur Nabi ya. Memang boleh ziarah kubur orang saudara Muslim pun boleh, apa ziarah kubur Nabi. Tapi jangan kita kaitkan dengan sempurna atau tidak sempurnanya, afdal atau tidak afdalnya ibadah haji seseorang. Man hajja fazara qabri ba'da mauti kana kaman zarani fi hayati. Allahu Akbar. Sesiapa saja yang pergi haji lalu dia menziarahi kuburku selepas kematianku, maka adalah ia seakan-akan seperti orang yang menziarahi aku semasa hidupku. Wah, orang pun berbondong-bondong. Kalau ia ziarah kubur, jangan kita berdalilkan hadis-hadis yang bukan hadis seperti ini. Itu maksudnya. Jadi tak boleh dijadikan hadis. Ini hadis maudhu', ya mas sekalian. Imam Al-Albani kata ini hadis maudhu', palsu. Ibnu Taimiyah kata ini dhaif jiddan. Dan juga Imam Qaisaroni. Dan banyak lagi. Ya, banyak lagi. Jadi ringkas kata, itu belum lagi masa taubat. Ini selalu dalam kursus haji jemaah sekalian. Fadilat itu. Ada yang mengatakan al-hajarul aswad yaminullah fil ardi yusafiqu biha ibadahu. Hajar aswad di Ka'bah itu adalah tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu siapa yang tawaf dan menyapu atau menjauh bagaimana Allah telah berjabat tangan dengan orang itu. Begitu besar fadilatnya. Ini maudhu'. Maudhu' itu palsu. Entah siapa yang mereka-reka. Hadis palsu. Bukan hadis lemah, ya palsu. Mana bukan hadis. Ya namanya palsu. Gigi palsu. Kan bukan gigi. Emas palsu. Manalah. Uang palsu. Apa nilai dia? Nama palsu. Tapi kita nak kata, yang mana bukan uang, tapi bentuknya macam uang, ya kita panggil uang palsu. Uang tapi palsu. Ya, Masya Allah. Maudhu' dalam tarikh Baghdadi, Ibn Khatib. Al Mutanahiyah. Juga mereka begitu. Nah ini jamaah sekalian. Hadis yang menyatakan sembahyang di Masjidil Haram 10.000 kali itu betul. Ya, sembahyang di Haram afdal, sembahyang di Masjid Nabawi afdal, sembahyang di Masjid Aqsa afdal, betul. Sahih. Makin banyak kita boleh sembahyang di 3 masjid ini, makin bagus. Hadisnya sahih. Tetapi membatasi dengan jumlah tertentu yang dikatakan Nabi memberitahu, itu yang tak boleh. Hadisnya lemah. Hadisnya bunyi begini. Man sholla fi masjidi. Siapa saja yang sholat di masjidku ini. Masjid Nabawi. Arba'ina sholatan. Sebanyak 40 kali sholat. 40 kali sholat maknanya 8 hari kan? Kalau 1 hari 5 kali, untuk dapatkan 40 waktu kan 8 hari. Itu akhirnya tinggal di Madinah, paling kurang 8 hari. Supaya boleh sholat berjamaah sebanyak 40 kali. Lalu diberitahu, siapa saja yang sholat di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali, sholatan la tafutuhu, la tafutu sholatan kutibat lahu bara'atu minan nar. Maka Allah akan beri dia balasan. Balasan pertama, bara'atu minan nar. Allah rekodkan, Allah catat orang ini bebas daripada neraka. Wow. Dah ada
Ketetapan daripada Allah. Orang ini dinyatakan merdeka oleh Allah dari neraka. Nomor 2, najatum minal azab. Orang ini bebas, selamat daripada siksa. Siksa kubur ke siksa akhirat, ke bebas. Yang ketiga, wabari'un minan nifaq, dan dia bebas dari sifat nifaq. Akhirnya orang berlumba-lumba untuk solat 8 hari atau 80 waktu. Tidak salah solatnya di sana, tapi jangan meyakini bila 40 waktu ini. Kurang satu waktu menyesalnya luar biasa. Balik karena satu waktu tertinggal sehingga hanya dapat 39 waktu. Woi, macam hajinya hilang separuh. Memanglah solat 40 waktu di Masjid Nabawi lebih baik daripada solat 37 waktunya. Solat di Madinah selama sebanyak 50 waktu lebih baik daripada 45. Semakin banyak makin baik. Jelas. Tapi mengatakan Nabi pernah memberi jaminan. Siapa yang solat 40 waktu di Madinah, mana 8 hari lah bagi pendatang. Bebas. Itu bukan sabda Nabi. Jangan disandarkan Nabi bersabda itu. Ya sudah, pergi aja. Makin lama makin bagus. Boleh di 3 hari. Kalau waktu tak ada, boleh 5 hari. Boleh setengah bulan. Orang Madinah lagi hari-hari di sana. Kalau 8 hari saja pula bebas daripada neraka, macam orang Madinah yang sudah 50 tahun. Wah, itu bukan segala bebas daripada neraka lagi. Bebas daripada apa kayaknya. Bayangkanlah. Hadis-hadis ini memang boleh menarik minat orang, boleh menggalakkan orang rajin beribadah. Tetapi masalahnya, perlukah kita mereka-reka agama, mereka-reka riwayat yang bukan daripada Nabi, kita kata dari Nabi, untuk menggalakkan orang rajin ibadah? Tidak perlu. Tidak perlu. Niat kita agar orang rajin beribadah, bagus. Tapi janganlah dengan cara kita berbohong kata Rasulullah. Itu yang tak boleh. Kita boleh sampaikan seperti ini, tapi kita katakan ini adalah lemah. Begitulah. Ada lemah. Meyakini sesuatu itu sabda Nabi tidak boleh. Tidak boleh. Jadi seelok-eloknya, sudah galakkan sajalah. Tapi tuan-tuan, kalau saya tuan-tuan dapatlah 40 waktu, Alhamdulillah daripada 35 waktu. Kalau boleh dapat 60 waktu, lagi bagus. Tapi siapa yang hanya dapat 34 waktu, ya tak payah kecewa lah. Tak payah mesal. Haji tuan tetap sah. Tak ada kurang apapun. Jangan kecewa dan tak perlulah. Kalau ingin 1000 waktu pun boleh. Duduk di Madinah. Sudah. Di Madinah. Dan kalau mungkin ingin lama di sana dan biayanya murah, ya sudah berpisah saja dengan orang Madinah. Nanti boleh di sana. Nanti rumah tasik makan tasik. Masya Allah. Ini ya, mas sekalian. Termasuklah kisah yang populer yang saya kata hari, kisah Al-Qamah. Itu maudhu yang sekalian ya. Itu apa namanya? Hadis maudhu. Palsu lah maknanya. Kisah Al-Qamah sahabat Nabi yang hingga ketika mati tak boleh mengucap kalimat syahadah karena menderhaka pada ibunya, terlalu melebihkan istrinya sehingga mengabaikan ibunya. Karena dosa itu sehingga Al-Qamah tak boleh mengucap sebelum matinya. Ini kisah maudhu ya, jangan disampaikan. Tak boleh. Al-Qamah seorang sahabat yang luar biasa. Sahabat Nabi yang Masya Allah. Yang Masya Allah, apa namanya? Solehnya. Solehnya. Imam Baihaqi, mereka Su'abul Iman, Dalil Nubuwah, Al-Qazuraini dalam Tadwin Fitarhil Qazuin, Al-Uqaili dalam Du'afaul Kabir, Jauzi dalam Mawdu'at, semuanya yakni menyatakan hadis maudhu. Maudhu itu mana hadis yang palsu. Ada yang mengatakan, Ibnu Hibban kata, la yajuzul ihtijabi.
tidak boleh kita berhujah dengannya, kata Ibnu Hibban. Ahmad bin Hanbal kata, faidah hadis. Ini ada yang perlu ditinggalkan, dibuang. Kisah tengah Al-Qamah tak boleh mengucap sebelum mati itulah. Tak boleh. Jaga hujah. Abu Hatim Ar-Razi kata, kana yukadzib. Perawinya ini pembohong. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai sama sekali. Dan begitu yang lainnya. Itu kesimpulan minggu lepas. Jadi, khasnya bagi pengkaji hadis atau pencinta ilmu agama, kita bukan sekadar wajib mencari ilmu agama, tapi kita juga wajib memastikan agama yang kita terima ini benar-benar murni, asli, ada dasarnya. Bila ia berkaitan dengan hukum hakam ataupun fadilat. Sebab fadilat keutamaan dia mas kan. Keutamaan ini yang tahu hanya Allah. Kamu buat ini, nanti kamu dapat sekian-sekian pahalanya. Itu yang tahu hanya Allah. Oleh sebab jika Allah tak beritahu, sama ada melalui Al-Quran atau melalui Nabi-Nya, ya kita tak boleh menentukan tentang fadilat suatu amalan. Kalau kita ini diberi hak untuk menentukan keutamaan amalan, banyaklah kita boleh buat. Kita boleh buat banyak. Kalau kita suka beramal itu, lalu kita katakan, siapa yang beramal seperti ini akan dapat gini. Siapa yang baca ini sekian kali akan dapat gini. Tak boleh. Tidak boleh. Itu pesanan Imam Ibnul Mubarak. Baik, sekarang jemaah sekalian, poin yang ke-10. Nasihat Ibnu Mubarak yang ke-10. Berkaitan dengan ciri orang yang hina. Ini panjang juga nanti penjelasannya. Saya bacakan dulu apa yang ada di situ. Su'ila Abdullah Ibnul Mubarak rahmatullah alaih minan nas. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, siapakah manusia yang sebenarnya? Wahai Ibnu Mubarak, siapa manusia yang sebenarnya manusia itu? Faqala, Ibnu Mubarak kata, al-ulama. Manusia yang sebenarnya itu orang-orang yang alim lah, orang yang berilmu. Itulah manusia sebenar. Bahkan dalam ada satu ungkapan ulama, kalau kamu nak tahu bahawa manusia itu ada seorang manusia benar, tengok akan mahabbatul ilmi, cintanya pada ilmu. Semakin seseorang itu meningkat kecintaannya pada ilmu, maka semakin meningkatlah nilai kemanusiaannya. So, manusia yang sebenar, kata Ibnu Mubarak, ulama, orang yang berilmu. Qila lahu wa manil muluk. Lalu ditanyakan lagi, siapakah raja yang sebenar-benar raja? Adakah yang punya negara besar? Punya tentera yang kuat dan ramai? Punya bodyguard yang siap lakukan apa saja? Siapa raja yang sebenar-benar raja? Ibnu Mubarak kata, qala az-zuhadu. Zuhad. Zuhad maknanya orang-orang yang zuhud. Allahu Akbar. Orang yang zuhud. Raja yang sebenar raja adalah orang-orang yang zuhud. Kenapa? Zuhud ni jamaah sekalian, jangan dipahami orang yang miskin. Bukan. Zuhud bukan orang miskin. Zuhud bukan orang fakir. Zuhud bukan orang yang tak punya apa-apa. Itu salah itu. Itu salah. Sebaliknya, laisa zahidu mallayam liku syai'an walakin zahida malam
Ya malayam likuhu syai'un. Bukanlah orang yang dinamakan zuhud itu orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak menguasai apa-apa. Tapi orang yang dikatakan zuhud itu orang yang tidak dimiliki oleh apa-apa, yang tidak dikuasai oleh apa-apa. Itu zuhud. Orang yang hartanya banyak, memiliki harta yang banyak, tetapi dirinya tidak dikuasai oleh hartanya, sebenarnya ia berkuasa penuh pada hartanya. Karena hartanya diletakkan di tangannya, bukan di hatinya. Ia tidak diperhabakan oleh hartanya. Ia tuan kepada hartanya. Itu orang yang zuhud, walaupun dia kaya raya. Sebaliknya, orang yang sedikit hartanya, tak seberapa, tapi hartanya boleh menguasai dirinya, mempengaruhi dirinya, melekakan dirinya daripada yang memberi harta. Itu orang namanya abdud dunya, hamba dunia. Jadi hamba dunia ini tidak diukur, dinilai dari segi berapa banyak yang dimiliki. Walaupun ia minta maaf hanya mempunyai basikal tua, sebuah basikal tua, tapi basikal tua itu mempengaruhi dirinya, menguasai dirinya. Dengan asbab basikal tua lah banyak perintah agama yang ditinggalkan, banyak larangan agama yang dilanggar karena terlalu sayang pada basikal tuanya. Orang itu dipanggil abdud dunya. Sementara orang yang kaya raya, Nabi Sulaiman, kaya raya. Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Tetapi kekayaannya tidak dapat menguasainya, mempengaruhinya. Jalan hidupnya hanya lillah. Hidupnya lillah, matinya lillah, kerjanya lillah, ibadahnya lillah. Sikit pun tidak ada li harta, li jawatan, li tak ada. Maka orang si Abdul Mubarak adalah orang yang zuhud. Dan itu raja yang sebenar-benar raja. Karena tidak dikuasai oleh sesiapa, sebenarnya ia boleh menguasai termasuklah harta yang dimilikinya, hawa nafsu yang ada pada dirinya. Nah, yang terakhir itu. Pertanyaan ketiga. Famanil ghawwa. Wahai Tuan Syekh, ghawwa itu siapa? Ghawwa itu benar orang yang paling hina, orang yang paling tercela, orang yang paling minta maaf, tidak ada nilai, orang yang paling tak ada guna. Mungkin bahasa kasarnya, spesies sampah lah. Dia spesies sampah. Ghawwa. Kila famanis safalah. Maksudnya siapa itu safalah? Ibnu Barak kata, alladzina ya'ishuna bidinihim. Nah, inilah. Orang yang paling hina, yang paling tidak guna, yang paling tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang hidup dari menjual agamanya. Allahu Akbar. Orang yang hidup dengan menjual agamanya. Minta maaf, mungkin kalau dalam bahasa sekarang, penunggang agama. Wa'iyadzubillah. Itu orang paling hina sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, penunggang agama. Apa itu penunggang agama? Orang yang sengaja menyalahgunakan atau membuat penafsiran salah tentang agama untuk memperoleh keuntungan diri. Saya ulangi. Orang yang paling hina
ialah orang yang hidup dengan menjual agama. Atau bahasa yang mudah, penunggang agama. Apa pengertian orang penunggang agama? Orang yang sengaja menyalahgunakan atau membuat penafsiran yang salah tentang agama untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Jadi golongannya sendiri tidak berakhlak, tidak ada marwah dalam agamanya, dan menggedai agamanya semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Agama dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan diri. Subhanallah. Baik, saya ingin bacakan ayat yang berkaitan dengannya. Keras sekali tegurannya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. At-Taubah ayat 34. At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna sesungguhnya katiran ramai minal ahbari daripada ulama-ulama cendekiawan Yahudi, warruhban dan rahib-rahib pendeta-pendeta Yahudi, ahli agama lah. Layak kuluna sungguh mereka itu makan amwalan nasi harta manusia bil batil dengan cara batil. Wa yasudduna dan mereka menghalang atau menutup, yakni menghalangi orang lain an sabilillah daripada mengikuti jalan Allah. Bila ada orang lain nak memeluk agama Allah, mereka halangi. Walladzina dan orang-orang yang yaknizuna mereka menimbun atau menyimpan az-zahaba emas wal fiddata dan perak wala yunfikunaha dan tidak mereka menafkahkannya fi sabilillah di jalan Allah. Fabashirhum maka berilah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim dengan azab yang sangat pedih. Ayat ini Allah tujukan pada orang yang beriman. Yang isinya pertama memberitahu tentang perangai orang-orang alim, ulama-ulama, ahli hukum hakam, ahli ibadah di kalangan Yahudi yang melakukan satu kesalahan yang sangat-sangat berat. Allah beritahu ini pada orang beriman agar orang iman tidak melakukannya. Apakah perangai buruk para ulama Yahudi, ahli agama mereka,
Yang di dalam agama kita dipanggil tok guru-guru mereka, tok syekh mereka, kiai-kiai mereka, ahli sufi mereka. Ruhban itu pendeta. Kalau dalam Islam mungkin ya ahli sufi lah. Mereka ini suka menjual belikan agama untuk kepentingan dunia. Layak kuluna ambalana bil batil. Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, yang dianggap sebagai Imamul Mufassirin, imam para mufassir Quran. Namanya Imam At-Tabari. Guru dia lah. Karena paling awal mentafsir Al-Quran. Perangai ulama-ulama ahli agama Yahudi menjual berikan agama untuk kepentingan dunia, ya'khudunar riswah fi ahkamihim. Mereka ini mengamalkan, memberikan riswah dalam bab hukum hakam. Bila masyarakat orang awam ingin kepastian hukum dalam masalahnya, kalau mereka mau menerima keputusan yang menguntungkan mereka, mereka mesti membayar. Dalam bahasa sekarang, ya, kamu ada kes? Ya. Dengan siapa? Ya, dengan fulan. Tapi tolonglah, beri kami kemenangan dalam persengketaan kami dengan si fulan itu. Boleh, boleh. Boleh. Janji ada. Ada fulusnya. Ada fulus, lulus. Ini nama rasuah. Dan itu biasa dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi pada waktu itu. Mungkin termasuk sekarang. Jadi keputusan itu, hukum hakam atau apa saja itu, terserah kepada siapa yang order. Dia ada. Syaratnya mau bayar. Rasuah. Dan mereka lakukan terus-menerus. Kedua, yuharrifuna kitab Allah. Mereka suka sekali menukar ganti firman Allah dalam kitab mereka. Diganti dengan ucapan mereka. Mana-mana isi kitab mereka dan Taurat yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, yang dianggapnya merugikan, mengancam kedudukan mereka sebagai ketua agama, mereka buang ayat itu, diganti dengan ucapan mereka. Itu dinyata dalam Al-Quran zaman sekarang, dalam surah Al-Baqarah ayat 79 kalau tidak salah. Bisa disebutkan, perangai mereka suka menukar ganti isi kitab suci, diganti dengan ucapan mereka, lalu mereka kata, wahai kaum sekalian, ini adalah 100% daripada Allah. Agar kedudukan mereka sebagai orang dihormati oleh masyarakat tidak tergugat. Iya, tidak tergugat. Sehingga mereka dengan senang, dengan ringan, mengubah kitab Allah. Mengubah hukum Allah. Yang penting, masyarakat tetap menyanjungnya sebagai ketua, orang yang dihormati. Bukan itu mana menjual belikan agama dengan dunia. Orang yang paling hina. Ulama, tapi paling hina di sisi Allah. Paling hina sekali. Karena ayat ini, Allah tujukan pada orang beriman, bukan pada Yahudi ini. Ya ayyuhalladzina amanu itu ditujukan pada kita. Maka kata Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah. Ayat ini merupakan peringatan yang keras bagi orang-orang yang beriman. Jangan sekali-kali orang yang beriman, yang punya pengetahuan agama, punya perangai macam cendekiawan Cina Yahudi. Menjual belikan agama untuk kepentingan dunia. Memberi penafsiran terhadap kitab suci Al-Quran dengan penafsiran yang diyakini boleh memberikan keuntungan pada kepentingan diri.
Sehingga mungkin yang merah, kata Alkitab, dikatakan mungkin, ya, sawo matang. Diubah, itu biasa. Sehingga seakan semua firman Allah, penafsirannya, maksudnya mesti memberi keuntungan pada sendiri. Ini sangat bahaya. Dan ini sebenarnya orang paling hina. Jadi orang paling hina itu rupanya orang yang punya ilmu agama. Ulama. Tapi menjual agama untuk kepentingan dunia. Sama dengan kepentingan jawatan, ke kedudukan, ke pangkat, ke apa sajalah. Sufyan ibnu Yainah berkata, Man fasada min ulama'ina kana fihi sabahun minal yahud. Sesiapa saja yang telah rusak dari kalangan ulama-ulama kita, ahli-ahli agama negara kita, sungguh ia telah menyerupai perangai dan sifatnya macam Yahudi. Wa man fasada min ubadina kana fi sabun min nasara. Dan sesiapa saja yang telah rusak di kalangan ahli-ahli orang yang kuat ibadah di antara kita, dia telah menyerupai Nasrani. Nasrani. Orang alim yang rusak, orang pandai agama yang rusak, Sufyan ibn Uyainah kata itu menyerupai Yahudi, ulama Yahudi. Orang yang kuat beribadah yang rusak itu menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Barak di zaman sekarang memang sesuailah dengan sabda Nabi, dengan ucapan sahabat. Ingat ya, Ibnu Barak seorang tabi'in. Masih ingat, seorang tabi'in. Yang diucap itu sebenarnya selari dengan sabda Nabi, selari dengan ucapan sahabat. Contoh umpamanya, Nabi pernah bersabda begini. Ini hadis yang nilainya hasan. Bawah sahih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Marra a'rabiyun bisyatin. Fakultu. Ada seorang Arab Badui sedang berjalan melewati aku, berjumpa dengan aku, dan ia membawa seekor kambing. Badui jalan, bawa seekor kambing, dan melewati aku. Bisyatin. Syatun itu mana kambing ya? Syatun. Shin alif ta. Syatun. Kambing. Sehingga jadi bahasa Melayu itulah. Jadi sate. Itu sebenarnya kambing. Tak, sebenarnya kalau ikut bahasa, tak boleh sate ayam. Tak boleh. Sate itik, sate ikan, sate lembu tak boleh. Sate itu hanya kambing. Sebab sate itu mana kambing. Macam boleh sate ayam. Tak tahu orang Melayu memang kreatif kan. Sangat-sangat kreatif. Satun, sate, sate. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri, lalu aku tanyalah pada si Arab Badui yang bawa kambing ini. Tabi'uha bisalasati darahim. Aku dengar tadi kamu kata kambing kamu itu akan kau jual dengan sekian dirham. Disebutlah. Dengan dirham. Iya, betul ke? Kau mak duga segitu. Qala la wallahi. Tak, demi Allah. Demi Allah. Saya tidak jual itu. Demi Allah, saya tak jual dengan harga macam tu. Wah, dia pernah kata nak jual dengan harga yang seperti itu. Tuma ba'aha. Tapi rupanya kemudian dia dijual. Kambing itu. Kambing itu dijual. Dengan harga yang juga. Ketika Abu Sa'id tanya, kamu kata kambing itu kamu jual dengan harga ini. Tak. Demi Allah, saya tak akan jual. Dia jual. Dia demi Allah tu. Abu Sa'id Al-Khudri
Jumpa Rasul lalu sampaikan, ya Rasulullah, tadi aku jumpa Arab Badui, kata begini-begini. Aku kata, dia nak jual kambing. Dan aku kata, dia nak jual kambing. Tapi setelah aku tanya, dia kata, demi Allah, dia tak akan jual. Tapi kemudian jual, macam mana tu? Atau dalam riwayat yang lain begini. Jual barang kepada B. B kata, saya jeli barang kamu. Berapa ini? Saya beli 10 boleh banyak. Oh, tidak boleh. Tak boleh 10, tak boleh. Demi Allah, tadi ada orang menawar 12 ringgit pun aku tak bagi. Tadi ada orang tawar 12 ribu aku tak bagi. Awak bagi 10. Demi Allah, saya tak boleh. Wahal tak ada pun orang menawar 12. Tapi dikata, kalau ikutkan aku dah bagi orang tadi sebab orang tadi tawar 12. Faham pasal apa yang tambah 12? Faham ya? Tujuannya apa? Ya tujuannya nak untung lah. Apa lagi? Abu Sa'id Al-Khudri cerita macam tu ni, apa respon Nabi? Wa akhsaru. Nabi bersabda, man ba'a qala ba'a akhiratahu bidun jauh. Oh begitu. Si Badui yang kamu tanyakan itu, dia telah menjual akhiratnya dengan dunianya. Ia kehilangan manfaat akhirat untuk mendapatkan manfaat dunia. Rugi dia. Tengok. Kesimpulannya apa? Orang menjual barang dalam transaksi niaga kerana semata ingin keuntungan lebih, untung besar, tapi dengan sanggup, dia sanggup ia berbohong, melanggar perintah agama, orang ini sebenarnya telah menjual agama dengan dunia. Dan itulah orang yang paling hina di sisi Allah dalam bab ini. Tadi ulama sanggup memberi penafsiran yang salah atau penafsiran yang hanya memberi keutamaan pada diri sendiri. Waham maksud ayat tidak? Itu orang menjual agama untuk dunianya. Orang yang paling hina di sisi Allah, yang tidak ada nilai di sisi Allah. Nak jual kereta. Bapa kereta ni, murah saja. Kata apalah, 30,000. Okeylah. Lah. Cantik tau, tengok. Kondisinya bagus, ketuk-ketuk pintu ni, tak ada ni. Accident free. Accident free. Ni, tengok semua ni masih ori ni. Pintu ori semua. Wah, kereta tu sudah 3 kali accident. Dia kata accident free. Bonet pun dah tukar. Dia kata ni masih ori ni. Ori ni. Tak ada yang ganti. Kenapa? Tujuannya agar orang itu yakin, percaya, dan mampu membeli dengan harga yang ditawarkan. Karena yang membeli percaya sangat kepada orang yang nak menjual. Apa yang menjual ini penampilannya macam Tok Guru. Pakai jubah pula kebetulan. Pakai jubah pula, pakai sawak putih, sambil pegang tasbih. Wih, percayalah. Ialah takkan Pak Haji nak tipu. Tahu tak? Yang menjual ini walau penampilannya macam orang alim, karena ingin mendapatkan dunia. Kenapa kalau diberitahu kereta ini sudah 3 kali accident, cik. Pintu yang depan ini sudah tukar. Yang belakang ini sudah hancur dahulu ni. Yang manalah mau membeli 30,000? Kalau tak mana. Okeylah, 16,000 boleh lah. Mungkin. Tapi kan dia nak harga 30 dan macam mana supaya itu orang beli? Tipu lah. Tahu tak? Si penjual itu sebenarnya telah menjual agamanya, menjual akhiratnya untuk dunianya. Dan orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kesimpulannya, siapa saja yang sanggup mengorbankan kepentingan akhiratnya semata-mata demi keuntungan dunianya. Dalam dunia apa saja. Dalam dia berebut jawatan ke, dalam berbuat perniagaan ke, dalam agama ke, dalam berpolitik ke.
Dan apa saja. Bila orang sanggup mengorbankan agamanya, mengorbankan akhiratnya, demi cita-cita dunianya. Inilah dipanggil orang yang ahwanun nas. Orang yang paling hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling rugi. Paling hina dan paling rugi. Ingat ya mas kalian, dahulu pernah saya ceritakan, suatu hari ketika Nabi masuk ke pasar, biasa, untuk cari keperluan hariannya, tergerak hati Rasulullah SAW memasukkan tangan baginda yang mulia, celupkan itu ke satu timbunan gandum. Masuk dalam-dalam, tiba-tiba setelah tangan baginda diangkat, basah. Maknanya gandum yang di bagian bawah itu basah, yang di atas kering. Nabi bertanya pada si penjual, apa ini? Apa basah ini? Si penjual jawab, asabul matar. Oh Rasul, itu kena air. Di hujan. Lalu Nabi kata, Nabi tak tuduh, tapi Nabi beri peringatan yang keras. Kalau ia pun basah, kenapa kamu tak letak di atas atau diasingkan? Sebab pada masa itu yang sekarang beli barang ini atau gado itu yang ditimbang. Ditimbang, bukan disukat, ditimbang. Waktu itu. Gandum yang basah 1 kilo, berat 1 kilogram, dengan gandum yang kering 1 kilogram, walaupun dari segi timbangannya sama berat 1 kilo, tapi ini salah dia punya kadarnya, kuantitinya pasti tidak sama. Ya, gandum yang kering pasti lebih banyak. Walaupun sama-sama beratnya 1 kilogram. Sebab yang basah tadi bila dikeringkan, mungkin tidak 1 kilo, mungkin tinggal 950 gram. Nabi kata, oh kalau macam ini, man ghassa falaisa minna. Siapa yang menipu, yang curang, bukan daripada umatku. Memang Nabi tak tuduh si peniaga itu ingin untung banyak, sehingga yang basah disuruh. Tapi Nabi memberikan perintah yang keras. Kalau betul lah kata niat orang itu ingin untung banyak, dengan timbangan 1 kilo, tapi kadarnya sedikit, harganya pula 1 kilo, mana sudah untung? Ini orang telah menjual akhirat dengan dunia. Dan orang yang paling tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aksarun nas. Imam Malik bin Anas, madhab Maliki berkata, aksarun nasi, orang yang paling merugi di akhirat. Man ba'a akhiratahu bidunyahu, sesiapa yang menjual akhiratnya dengan dunianya, untuk menekan dunianya. Wa aksaru minhu, dan orang yang lebih rugi daripada itu, man ba'a akhiratahu bidunya ghairihi. Orang yang menjual akhiratnya demi kepentingan dunia orang lain. Saya berikan contoh. Katalah saya, contohnya. Saya jual barang. Saya punyalah apalah hubungan transaksi apalah dengan orang lain. Dan karena saya tidak mau rugi, saya ingin untung, saya kena tipu. Saya kena mesti menipu dia. Saya langgar larangan agama. Saya tidak ikuti hukum hakam agama. Sehingga saya untung. Saya orang rugi, paling rugi. Saya orang paling hina di sisi Allah. Tapi akan lebih rugi diri saya jika saya sanggup melakukan itu bukan untuk kepentingan dunia saya. Bukan untuk kepentingan untung saya, tapi untuk kepentingan anak saya. Woi, saya lagi rugi. Demi kepentingan dunia anak saya sanggup melanggar agama. Saya sanggup menjual akhirat saya untuk manfaat anak.
untuk manfaat kawan. Wah, itu bahaya sekali ya Mas Gilan. Sangat bahaya. Ringkas kata, bila dalam hidup ini kita sanggup melanggar ketentuan syarak, sama ada dengan meninggalkan suruhan atau melanggar larangan, semata-mata demi keuntungan kita di sini, atau keuntungan kawan kita di sini, kita orang yang paling hina dalam menurut Allah Subhanahu wa taala. Ima orang itu orang alim ke, orang tak alim ke, peniaga ke, ulama ke, atau guru ke, ahli politik ke, atau apa sajalah. Hakim ke. Karena orang itu sebenarnya sah dan meyakinkan. Katalah. Salah. Dan salah. Sehingga salah mana patut kalah dalam kisahnya. Tapi karena orang itu ingin menang dalam kisahnya, ya terpaksalah suap si hakim tadi. Lalu hakim kata terima suap itu dan ubah keputusannya. Orang yang sepatutnya kalah akhirnya menang karena ia sudah menyuapnya. Hakim itu orang yang paling hina di sisi Allah, dan yang menyuap pun juga paling hina di sisi Allah. Jadi ayat ini, masih ini sangat luas artinya. Karena maksudnya, irtakaba maksiatallahi ta'ala liyantafi'a fid dunya. Sanggup melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata ingin mendapatkan manfaat dunia. Wa arrada nafsahu li khasarati na'imil akhirah. Dan dia sanggup mengorbankan, mempertaruhkan dirinya yang karenanya ia mendapat kerugian, kehilangan nikmat akhirat. Kaman halafa kadiban au ghasaliya bahal baik, seperti orang sanggup bersumpah palsu, berbohong, curang dalam berniaga untuk mendapat untung yang banyak. Au ta'amala birriba liyasma'al ambal, atau sanggup mengamalkan riba untuk mendapatkan bukan harta yang banyak. Au dzalman nasi wa ka'amali berhak, atau melakukan kezaliman kepada orang lain bagi merampas harta mereka. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah orang-orang yang tidak ada nilainya di sisi agama. Ya mas kalian, Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, sepupu Nabi SAW, menantu, sekaligus menantu baginda Rasul, suami pada Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Tolong dengar baik-baik. Beliau berkata begini, Qiwamuddin wa dunya arba'atu rijalin. Tertegaknya agama dan dunia itu kerana 4 jenis manusia. Kerana ada 4 jenis manusia, 4 jenis orang, inilah agama dan dunia menjadi tertegak, menjadi kuat. Artinya, jika 4 orang ini tidak ada, agama hancur, dunia huru-hara. Siapa 4 orang itu? Ini kata Ali ya, bukan kata Nabi. Yang pertama, alimun musta'malun ilmuhu. Yang pertama, orang alim, orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Allahu Akbar. Orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Dia berilmu agama dan beramal, amalnya sesuai dengan ilmunya. Dia punya ilmu tentang undang-undang,
Dan dia orang paling patuh kepada undang-undang. Dia pakar ekonomi. Dan ia mengurus ekonomi sesuai dengan kepakarannya. Ini satu. Tapi kadang-kadang yang berlaku, yang realitinya kan terbalik ya Mas Kelan. Sehingga ada ulasan di Indonesia. Ada ulasan di Indonesia, di TV. Sebab di Indonesia ini bebas lah. Di TV itu bebas. Mau panggil apa, jangan apa, sangat bebas. Sangat-sangat terbuka lah. Sangat-sangat terbuka. Coba bagaimana negara tak hancur, kata si dalam rancangan itu. Bagaimana negara kita tak hancur. Karena biasanya kalau kita kata seorang polis, menurut tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu, seorang polis itu apanya? Oh, polis kan satu menangkap pencuri. Ya, polis kan yang jaga keamanan, jaga pencuri. Bagus. Maknanya ilmu, otak waras kita akan menerima, bila sebut polis sebenarnya kerjanya menangkap pencuri. Ya, tapi realiti dia dalam masyarakat kita, polis bukan menangkap pencuri, tapi polis ditangkap karena mencuri. Coba. Bila sudah ada polis ditangkap karena mencuri, dunia ini hancur jemaah sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya sebut dia seorang pendakwa raya, lawyer yang paling hebat, apakahnya? Oh, mendakwa orang lah. Mendakwa orang. Mana ini nama kerjanya pendakwa raya. Dia seorang lawyer, peguam. Tapi di negeri kita ini ada seorang pendakwa raya, seorang lawyer bukan mendakwa orang, dia didakwa di mahkamah. Didakwa di mahkamah. Seorang hakim itu apa kerjanya? Bila orang dilatih jadi hakim, mana orang pandai? Pandai. Ada ilmu? Ada. Apa kerja utama? Ya, anak hakim, yakni menghukum orang. Mengadili orang. Tapi di negeri kita, dia kata, ada hakim bukan mengadili orang, diadili. Ada hakim diadili. Sekarang di Indonesia, saya baru ada waktu saya suka melihat TV Indonesia, Metro TV ke, TV One ke, Kompas TV ke, itu banyak. Pasal terbuka gitulah, tidak ada tapis-tapis lah berita dia. Apa adanya betul. Pasal bukan TV, bukan sebagai TV alih kerajaan, bukan. Kayak di sini sedang hangat-hangatnya. Kalau di sini dipanggil pengerusi SPRM lah, kalau di sini dipanggil. Di saya dipanggil ya ketua, dipanggil apa ya, KPK, 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 Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua dia, presiden dia, pengerusi dia, sedang ditangkap karena duduk serofas. Coba gimana? Seorang yang alim, tapi perangai dia tidak sama dengan ilmunya. Kalau adalah seperti ini, agama hancur, dunia pun akan hancur. Kenapa? Yang boleh menjadi tiang agama, tiang Sri negara, alimun mustaqmalun ilmu. Orang alim yang dapat beramal, mengamalkan ilmunya. Nomor satu. Nomor dua, siapa orang yang menjadi tiang agama, tiang negara? Karena tidak semua orang alim, pasti ada yang tak alim. Yang tak alim namanya jahil. Yang kedua, yakni bila ada jahilun. Yastangkifu ayata'allama. Orang jahil, orang bodoh, tetapi
tak malu untuk belajar. Ah. Dia bodoh, dia tak tahu, tapi tak malu belajar. Walaupun mungkin sibuk, walaupun di masyarakatnya orang besar, walaupun umurnya tidak muda lagi, walaupun semua orang kenal siapa dia, punya jawatan tinggi, status sosialnya luar biasa, minta maaf mungkin golongan kayangan, golongan bangsawan, kumpulan ningrat, aristokrat. Tapi karena dia tak tahu, dia tak malu belajar. Selagi yang jahil tak malu belajar, insya Allah agama kuat, negara sehat. Kalau yang dia tak tahu itu agama, belajar agama. Kalau yang dia tak ilmu yang dia tak tahu tentang pengurusan, belajar tentang pengurusan. Kalau yang ilmu dia tak tahu tentang bagaimana nak mendirikan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama, belajar tentang itu. Selagi mereka yang bodoh tidak malu belajar. Ini ada harapan agama akan terus kuat, negara akan kokoh. Itu nomor 2. Nomor 3. Yang menjadi tiang agama, sendi negara. Ghaniyun la yakhlu bimalihi. Orang kaya yang tidak bakhil dengan hartanya. Bahasa mudah, orang kaya yang dermawan. Wallahu akbar. Kaya, dermawan. Kalau dia kaya dengan harta, dermawan. Kaya dengan tenaga, suka memberikan peruntuk tenaganya. Kaya ada idea, tidak lokek dengan memberikan idea yang benar yang bermanfaat. Kalau dia kaya dengan ilmu, dia tidak lokek memberitahu, mengajarkan, mengajarkan ilmunya. Kalau dia kaya dengan kesehatannya, waktunya, dia kan. Selagi orang yang Allah beri kelebihan rezeki, tidak bakhil dengan rezekinya untuk berkongsi dengan orang lain. Agama jadi kuat, negara jadi sehat. Dan yang keempat, kata Imam Ali, fakirun la yabi'u akhiratahu bidunyahu. Ini berkaitan dengan nasihat yang ke-10 yang kita pelajari. Orang fakir yang tidak menjual akhiratnya dengan dunianya. Apa maksudnya? Karena jangan orang itu bila fakir, tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya, serba susah, serba dahlah tak mampu nak memenuhi hidupnya, punya hutang pula. Gelap mata dia je Mas Silan. Mungkin boleh curi rumah jiran, rompak rumah jiran, menipu dan sebagainya. Sedangkan merompak, menipu, meragut dan sebagainya. Dalam jual ingin untung banyak, terpaksa menipu pelanggan. Itu man dia telah menjual agama untuk kepentingan dunianya. Kenapa dilakukan itu? Karena miskin. Karena fakir. Jika orang fakir pun tidak boleh menjual agamanya untuk mendapatkan sesuap nasi, jika orang miskin pun tidak boleh menipu untuk mendapatkan sesuap nasi, apalagi orang yang tak miskin. Kalau empat-empatnya ada, kata Ali, agama jadi kuat, dunia negara menjadi tegak, sehat. Kenapa? Karena begini ya mas kalian. Idza dayya'al alimu ilmahu. Karena apabila si alim telah mensia-siakan ilmunya. Ilmu banyak. Tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Belajar undang-undang.
puluhan tahun hingga pakar terkenal undang-undang. Sepatutnya ia sebagai pejuang keadilan, penegak keadilan, pengamal undang-undang yang paling lurus, paling jujur. Sepatutnya. Tapi katalah tiba-tiba ada, dia pakar undang-undang, ilmunya diakui. Tapi kenapa dia yang seringkali memanipulasi undang-undang? Karena dia tahu celah-celahnya. Tak apa, you buat ni salah. Tapi aku tahu nanti cara keluar gini. Orang yang alim, sepatutnya orang yang paling baik perjalanan hidupnya. Paling lurus langkahnya. Paling boleh dicontohi gerak-geriknya. Tapi bila yang alim ini sudah mensia-siakan ilmunya, istangkafal jahilu ayat ta'alam. Maka orang jahil pun malu nak belajar. Malah. Ya, aku nak belajar pada siapa ni? Aku ingin belajar tapi malunya. Takkan nak belajar pada orang macam tu. Betul itu alim. Tapi perangainya, tak nak aku jadi muridnya. Tengok. Asbab. Dengan sebab si alim tidak bertanggungjawab dengan ilmunya, si jahil pun akhirnya nak belajar tak jadi belajar. Jadi malu belajar. Malu menjadi murid kepada tuan guru yang seperti itu. Banyak tu bila, Ya, kita tidak tahulah zaman bagaimana sedihnya ya. Di Malaysia ini banyak, sering lagi berlaku ya begitu ya. Namanya pondok tahfiz, tapi sering berlaku kejadian-kejadian yang sangat memalukan. Gimana ya? Kalau kita sebagai orang tua nak hantar anak pun, pasti fikir banyak kali. Demikian juga wa idza bakhilal ghani. Apabila si kaya bakhil, yang kaya bakhil, lokek. Ba'al fakir akhiratahu fid dunya warihi. Maka si fakir pasti akan menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunianya. Yalah, terpaksalah curi. Sebab ada banyak orang kaya pun lokek setengah mati. Tak pernah menyumbang apa-apa, tak pernah bantu apa-apa. Ini kata Ali bin Abi Thalib ya. Dunia, agama akan hancur bila 4 orang ini sudah tidak ada. Bila sudah tidak ada orang alim yang beramal dengan ilmunya. Orang jahil yang tak malu untuk belajar. Orang kaya yang tidak bakhil dengan kekayaannya. Dan orang miskin yang tidak dengan mudah menjual agamanya untuk mendapatkan dunianya. Agama akan kuat, negara akan sehat. Tetapi jika 4 ini hilang sama sekali, tunggu sajalah riwayat akhir hayat, nasib suatu agama. Mungkin agama tinggal nama. Bila orang alim sudah tidak boleh dicontohi. Karena mereka suka menjual agama. Bahasa yang kasar, menunggang agama. Tak bisa dijelaskan. Bila yang bodoh, yang tahu sudah tak nak mau belajar. Malu alasannya. Malu, aku ni bukan orang biasa. Orang masyarakat pandang aku ni orang besar. Jawatan aku tinggi. Status sosialku tinggi. Semua orang kenal, takkan aku terpaksa duduk belajar. Iqra' umpamanya. Jadi akhirnya dia redha dengan kejahilannya, redha kehilangan akhiratnya, karena mempertahankan image dirinya. Sehingga nak belajar, malu. Allahu Akbar walillahillah. Ini. Saya tidak tahu jamaah sekalian. Apakah di negara kita ini 4 ini masih wujud? Ya harap-harap adalah. Ulamanya semua masih boleh diikuti, dicontohi. Tidak suka memutarbalikkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi.
Yang bodoh, rajin, semangat belajarnya masih tinggi. Alhamdulillah. Yang Allah beri kelapangan rezeki, dermawan, pemurah. Alhamdulillah. Prihatin. Yang fakir pula tidak mau menjual belikan marwahnya. Tengok. Gara-gara inginkan dunia, inginkan kesenangan, inginkan bahasa mudah, ingin baju baru, ingin kasut baru, sanggup melakukan jenayah, sanggup melakukan perkara yang menjatuhkan marwah lagi diri. Maksiat maksudnya. Dahulu sering keluar di TV, sekarang sudah agak jarang. Karena operasi daripada pihak yang berwajib, pihak kekuasaan dan juga jabatan agama dulu kan sering kan sebut ke klub malam lah, ke itulah tempat-tempat ini anggap tak begitu. Ya inilah walaupun dapat permit beroperasi, akan ditangkaplah kawan-kawan kita yang Melayu. Tentu Muslim, yang Melayu Muslim lah, yang perempuan akhirnya disitu jadi pelayan, penghibur dengan pakaian yang tak senonoh, dengan gaya ini, ya menghibur orang-orang yang stres di rumah. Lelaki-laki yang stres begitu untuk cari hiburan di pur. Setelah ditangkap, apa jawaban mereka? Sama singkat. C, apa salah saya, C? Saya cari rezeki yang halal. Saya tidak mencuri, C. Saya tidak menipu. Saya cari halal ini dengan titik plus saya sendiri. Saya lakukan ini, C, karena saya ini sebagai ibu tunggal. Saya single parent, ibu tunggal. Anak saya 3 kecil-kecil, C. Jadi saya tak buat apa, tak boleh buat apa-apa. Ini aja yang kami buat. Dia terpaksa jadi penghibur dia. Tengok. Sanggup melanggar syariat agama semata-mata ingin memastikan anak-anaknya cukup makan. Kenapa begitu yakin bahwa Allah hanya boleh memberi rezeki kepadanya dengan cara yang salah? Itu benar-benar satu suudzon yang luar biasa pada Allah. Kenapa dia begitu yakin bahwa Allah hanya boleh bagi rezeki kepadanya dengan cara seperti itu? Dengan cara yang lain tak boleh. Terpaksa saya pasal kerja macam ni kerana tak tahu. Kalau saya tak kerja ni macam mana saya nak makan. Bukankah itu makna menuduh Allah? Bahwa Allah hanya boleh beri rezeki kepadanya dengan cara yang Allah haramkan. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi nampaknya memang tidak mudah ya mas sekalian. Kita berharap agama kita kuat, Islam kuat, negeri pula kuat dan aman makmur. Tapi mari kita pastikan. Hendaklah kita menjadi salah seorang daripada 4 tiang yang kata oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau kita jadi orang yang berilmu dalam bidang ilmu apapun, bertanggung jawab dengan ilmu itu dalam pengamalannya. Jangan dikatakan pakar ekonomi. Perangainya praktiknya malah memanfaatkan, memanipulasi ilmunya untuk mengaut keutamaan yang banyak. Pakai ekonomi apa tuh? Pakar undang-undang malah menegasi peraturan. Pakar agama malah mentafsirkan agama sesuka hati. Dan ini sangat-sangat menakutkan ya mas. Ya jemaah sekalian, tanpa merujuk pada sesiapa, sama ada yang hidup ataupun yang mati, tapi ini realiti. Dan semua kita tahu, di negeri kita ini, bukan rahasia lagi. Ada orang yang dianggap punya pengetahuan agama yang mencukupi. Pernah pula mengeluarkan satu pendapat, ucapan, atau perkataan fatwa, wallahu alam apalah. Bahwa derma yang tuan-tuan berikan untuk tabung pilihan raya ini lebih afdal daripada derma untuk pembinaan masjid. Allahu Akbar walillahilham. Jangan khawatir, derma yang tuan-tuan nak dermakan untuk tabung pilihan raya ini
lebih utama daripada menderma untuk pembinaan masjid. Lebih parah lagi bahkan menyatakan bahawa siapa yang mati ketika sedang bermusyawarat, musyawarah parti tertentu lah tu. Kita ada musyawarat parti kita dan kita mati situ, kematian kita lebih baik daripada kita mati ketika kita sedang solat. Allahu Akbar walillahil hamd. Ngeri mendengar je mas sekalian. Sangat ngeri. Bahkan bukan rahsia lagi. Dan itu sudah jadi bahan rahsia umum sudah. Bukan rahsia lagi dah. Siapa yang mengundi parti tertentu masuk surga. Yang tak mengundi parti AA masuk neraka. Ini apakah benda lah? Pertanyaan dia mas sekalian. Secara logik lah. Siapa biasanya yang paling mungkin, siapa orang yang paling mungkin untuk memalsukan, memanipulasi dalam dunia ekonomi? Tentu pakar ekonomi. Ya. Siapa orang yang paling mungkin untuk melakukan manipulasi terhadap undang-undang? Ya pakar undang-undang lah. Siapa yang paling mungkin untuk memanipulasi agama? Ya orang yang beragama lah. Saya ingin tanyakan. Katakanlah minta maaf ada orang kampung yang orang susah. Kerjanya pun ya ala kadar. Background sekolahnya pun ya dahulu tingkatan 1 itu pun keluar. Malah pengetahuan agama boleh katakan kosong. Baca Al-Quran pun tak tahu. Ya, Al-Quran pun tak tahu. Solat pun baca yang ayat yang mungkin kulhu, hari-hari kulhu Allah. Dia orang yang diketahui sepatakan itulah pengetahuan agamanya. Kemudian dia bercakap katalah kepada orang ramai, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa di antara tuan-tuan yang tidak memilih saya? Tuan-tuan masuk neraka. Agak-agak orang percaya. Tak ada. Tak ada orang percaya karena yang cakap tu langsung tak. Apalah. Tapi coba kalau yang bercakap ni orang yang dianggap punya ilmu agama oleh pendengar. Penampilannya macam orang beragama. Hari-hari yang terkenal orang beragama. Bercakap macam itu. Pengaruhnya besar kepada orang awam. Ya, sangat besar. Inilah yang sering berlaku. Itu belum lagi setiap baca ayat hanya untuk orang lain. Baca ayat untuk orang lain. Macam tidak ada ayat Quran yang dituang pada muka sendiri. Gejala sebenarnya sangat-sangat tidak sehat. Sangat-sangat tidak sehat. Berpandukan kepada pesanan Ali bin Abi Thalib. Kalau gejala ini diteruskan, sebenarnya sangat membahayakan kita, orang beragama. Membahayakan negara. Iya. Di samping, bila kita melakukan perkara seperti ini, menjual agama untuk kepentingan sesaat di sini. Orang yang paling rugi di akhirat, kata Nabi. Orang yang paling hina, yang paling tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali. Kelompok-kelompok inilah yang perlu kita waspadai. Oleh sebab itu kena belajar supaya kita punya garis panduan. Kebenaran itu apa yang Nabi katakan, bukan yang orang katakan. Apalagi mungkin ada kepentingan-kepentingan. Izinkan saya membacakan
contoh-contoh yang diberikan kaitan dengan penunggang agama, kaitan dengan tajuk kita malam hari ini. Contoh-contoh ini diberikan hasil kajian yang dilakukan oleh bekas Menteri Wilayah, bekas Menteri Hal Ehwal Agama yang dahulu, Dr. Zulkifli. Dr. Zul. Beliau pernah mengeluarkan kajian dan berkesimpulan berdasarkan kitab-kitab yang beliau baca. Saya pernah ikuti itu tulisan beliau. Penunggang agama itu contohnya ya, individu atau kelompok yang menyalahgunakan agama atau keyakinan agama untuk mencapai tujuannya. Sama ada tujuan politik, tujuan sosial, atau tujuan pribadi. Mereka sering menggunakan retorik agama atau pemahaman agama yang sempit untuk mengambil keuntungan dan atau mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Ini kata yang berbahagia Dr. Zulkifli, bekas Mufti Wilayah dahulu, bekas Menteri Haywal Agama. Penunggang agama juga merujuk pada orang yang mengeksploitasi agama untuk mendapatkan kekuasaan, uang, atau pengaruh tanpa memiliki niat yang tulus untuk mengerti prinsip-prinsip moral yang sebenarnya dipegang oleh agama tersebut. Peraturan agama tidak penting lagi demi mencapai tujuan. Bahasa kami masih menutur dahulu katanya. Orang yang seperti ini belajar hukum, mengetahui hukum tidak penting. Hukum tidak penting. Yang penting halqum. Ini bahasa kami dahulu lah. Orang-orang seperti ini tidak peduli dengan pendapat ulama, pendapat ini, pendapat itu apa. Tak ada mau tahu. Ulama ini berpendapat gini, pendapat ulama tak penting. Yang penting pendapatan. Ngeri sekali. Sangat mengerikan. Penunggang agama mereka yang sanggup menggadai dan menjual agamanya dengan harta benda dunia yang sedikit. Mereka sanggup melakukan yang haram serta melanggar perintah Allah semata-mata mereka dakwah nafsu syahwat dan keuntungan duniawi yang singkat. Mereka menjadikan agama mengikut kehendak mereka, bukan mereka mengikut kehendak agama. Allahu Akbar. Mereka menjadikan agama mengikuti kehendak mereka, bukan menjadikan mereka mengikuti agama. Justru mereka takwilkan ayat-ayat atau nas jika bertentangan dengan kehendak mereka. Bila baca ayat dan ayat itu dari segi maknanya bercanggah dengan kepentingan mereka, ayat ditakwilkan. Diberi penafsiran yang lain agar makna ayat itu menurut kepada sesuai dengan kehendaknya. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Wa'iyadzubillah. Tumana'udzubillah. Sebaliknya mereka menerima ayat Quran dan hadis apabila kebetulan sama dengan kemauan mereka. Kalau jumpa hadis sesuai dengan kemauan mereka, cepat-cepat nih. Seakan-akan mendapat nyawa kedua semangatnya. Tapi kalau baca ayat Quran atau hadis yang isinya maksudnya bercanggah dengan keadaan mereka, mereka akan coba beri penafsiran yang lain, ditakwilkan. Alhamdulillah. Mereka beriman dengan sebagian ayat Quran, tapi kufur dengan sebagian ayat yang lain. Orang yang beriman agama untuk tujuan duniawi tanpa memikirkan kesan dan akibatnya yang akan menimpa mereka di hari kiamat nanti. Ini kesimpulan dari orang panjang hasil kajian yang berjalan Dr. Zulkifli Muhammad. Ya, bukti lah dah. Saya setuju sekali dengan pendapat. Dan gejala ini sangat bermaharajalela di negeri ini. Bayangkan, saya kata tadi,
Kalaulah 4 orang ini sudah tidak wujud di satu negara, kata Ali, orang apa namanya, orang berilmu tapi sudah tidak beramal dengan ilmu, orang yang bodoh malu belajar, orang kaya bakhil dengan kayaannya, orang miskin menjual akhiratnya. Ya, fantadrisa. Akhirnya hidup kita bukan menuju kebahagiaan, kehidupan dunia bukan semakin bahagia, tentram, tapi makin susah, makin susah. Kalaupun nampak senang dari segi luaran, tapi dari segi kebahagiaan rohani mungkin kita tidak mendapatkannya. Wal'iyadzubillah, billah. Agar Allah jauhkan kita daripada bencana yang seperti ini. Walaupun bencana itu selalunya berpunca, asbabnya dilakukan oleh kita sendiri. Kita, siapapun kita, apapun proses kita, punya peranan masing-masing. Punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kapasiti kita masing-masing. Itu kewajiban kita. Mudah-mudahan pesanan dan nasihat daripada Ibnu Mubarak yang ke-10 ini memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. InsyaAllah jika tidak ada halangan, ini saya umumkan dan saya jemput sekali lah semua agar dapat mencari masa kita jumpa lagi sekali secara fizikal insyaAllah minggu depan di rumah saya. Rindu rasanya sudah lama dan insyaAllah akan dapat manfaat yang lebih. Ya, langkah kita ditulis kan gitu. Langkah kita ditulis, perjalanan kita difisabilillah, itu apalagi sama malaikat mengembangkan sayapnya, masya Allah. Pergi dan balik lagi dari rumah fisabilillah. Maksudnya apa? Kira-kira jika ditakdirkan, katakanlah kita meninggal di tempat mengaji dalam perjalanan mati syahid, itu luar biasa nih. Ya, kesempatan kita ini sangat luar biasa. Walau bagaimanapun kita ini mesti lillahi ta'ala. Jadi kita istiqomah dalam belajar, bagaimanapun caranya, mudah mendapat keberhasilan. Jadi saya beritahu sekali, insyaAllah minggu depan usrah kita di rumah saya, dan diharapkanlah yang berkelapangan untuk karena mungkin hujung tahun nanti kita akan cuti selama 1 tahun ya, bukan cuti seminggu, 1 tahun karena pasti akan jumpa tahun 2024, jadi setahun lah. Jadi insyaallah kita akan jumpa sebelum itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.